Iya. Gue lagi Makanya. Ya paling ini mas 50 juta paling. Gila juta. Kalau di sini aja biar gue bisa lihat ya. Kita mulai, rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang kami hormati Bapak Direktur Reskrimpum Polda Metro Jaya beserta jajaran, hadir di sini Pak Wadir juga, kemudian Pak Kasubdit Resmob, Kanit Resmob selaku penyidik, kemudian yang kami hormati Bapak Kasubdit Mas, Ibu Mas Polda Metro Jaya, serta yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir sore hari ini. Rekan-rekan, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan. Beberapa hari yang lalu kasus ini terungkap berkat kerjasama atau tim gabungan antara Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan juga Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berkat kecepatan dan kesigapan tim gabungan ini, maka setidaknya dalam waktu 28 jam setelah kejadian, maka pelaku berhasil diamankan dan kasusnya langsung terungkap. Ya, diawali dari proses mendatangi TKP, olah TKP yang sangat teliti dan jeli yang dilakukan oleh tim. Kemudian dilakukan metode penyelidikan secara ilmiah. Akhirnya kasus ini berhasil diungkap. Karena Polda Metro Jaya terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka memelihara situasi kamtipmas yang kondusif, maka diantaranya salah satu tugasnya adalah menegakkan hukum dan mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Di sisi lain,
Nanti rekan-rekan akan mendengarkan bagaimana pelaku melakukan aksinya. Kami juga punya kewajiban untuk memberikan himbauan dan saran atau pesan-pesan Kamtibmas bahwa masyarakat agar tidak menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menimbulkan masalah baru, apalagi dengan emosi yang akhirnya merugikan pihak lain, bahkan bisa terkait dengan peristiwa pidana. Kepada keluarga korban, kami mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya rasa prihatin atas peristiwa ini, dan kasus ini akan diproses tuntas, diungkap, dan akan terus didalami oleh tim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direskrimum untuk memberikan penjelasan proses pengungkapan itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Kamtibmas Polda Metro Jaya, Pak Wadir Reskrimum, Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Penmas yang kesempatan hadir, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus yang terjadi, yaitu tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP yang terjadi di toko Alex _ Immanuel di Jalan Raya Jati Makmur, RT 08 RW 09, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2025 yang dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Metro Bekasi Kota. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi korban di sini adalah seorang laki-laki yang merupakan pemilik daripada toko dengan inisial ALS, umur 64 tahun, yang tinggal ataupun beralamat di Jalan Lestari 5 Blok E nomor 40 RT 4 RW 22 Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam kasus pembunuhan yang terjadi ini, berdasarkan hasil penelitian dari tim penyidik, motif daripada pelaku melakukan perbuatannya yaitu karena pelaku ataupun tersangka tersulut emosi dikarenakan tersinggung atas perkataan daripada korban dengan kata-kata, "Kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, banyak libur, nggak kayak yang lain." Ini kata-kata yang diucapkan oleh korban, sehingga dengan kata-kata tersebut ini menyulut emosi daripada si pelaku
untuk melakukan perbuatan yang dilakukan korban. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perbuatan tindak pidana yang lain berupa perampokan. Ya, ini pada tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Barat, setelah tersangka selesai merapikan barang-barang yang ada di toko, kemudian korban mendekati korban, sekali lagi kemudian tersangka mendekati korban dalam rangka untuk meminjam uang. Namun korban membalas dengan kata-kata yang menurut si pelaku mungkin kurang pantas, yaitu dengan kata-kata, "Kamu kasbon terus, kerja malas, jarang masuk, banyak liburnya, nggak kayak yang lain." Karena terlontar kata-kata tersebut dari mulut korban, maka pelaku tersulut emosi ataupun sakit hati, sehingga pelaku melakukan ataupun timbul niat untuk melakukan perbuatan kepada korban. Adapun perbuatan yang dilakukan kepada si korban yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali, kemudian memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri sebanyak 2 kali, kemudian yang ketiga memukul menggunakan tangan kanan ke arah dada sebanyak 1 kali. Kemudian yang keempat, memukul menggunakan tangan kanan ke arah mata kiri sebanyak 1 kali. Akibat pukulan yang dilontarkan pelaku kepada korban mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di toko tersebut, yang kemudian melemparkan ke arah kepala sebanyak 1 kali, kemudian melemparkan ke arah dada sebanyak 1 kali. Akibat lemparan tersebut, korban terjatuh, dan ketika korban terbangun dengan memegang kepalanya dan berusaha untuk menjauh dari tersangka, lalu ataupun kemudian tersangka kembali mengambil kardus yang berisi air mineral dan melemparkannya kembali ke arah kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh di kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus yang berisi air mineral dan melemparkannya ke arah beberapa titik. Yang pertama ke arah kaki sebanyak 5 kali, kemudian ke arah paha sebanyak 2 kali, ke arah dada sebanyak 3 kali, kemudian ke arah kepala sebanyak 5 kali, di mana ketika melemparkan ke arah kepala ini mengakibatkan kepalanya membentur ke arah kloset yang mengakibatkan kloset tersebut pecah. Kemudian melemparkan ke arah kepala
kembali sebanyak 2 kali. Setelah jatuh, kemudian pelaku melihat korban sudah tidak berdaya, maka si tersangka ataupun pelaku mengambil uang milik korban yang berada di toko sebesar kurang lebih Rp84.654.000, kemudian mengambil 2 buah handphone Redmi warna hitam yang merupakan handphone operasional toko dan 1 unit sepeda motor Vario warna hitam. Itu adalah modus operandi di mana para pelaku melakukan aksinya kepada si korban. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kronologis kejadiannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei sekira pukul 08.00 WIB pagi harinya, tersangka datang ke toko sembako Alex _Emmanuel yang beralamat di Jati Makmur, RT 8 RW 9 Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk bekerja sebagai karyawan toko milik korban. Dan tersangka bekerja sehari-hari adalah menyiapkan barang dan mengantarnya ke toko-toko pelanggan daripada si korban. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa si pelaku ini adalah merupakan karyawan daripada korban di toko tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 tersangka selesai melakukan pekerjaannya, lalu membereskan barang-barang untuk persiapan menutup toko. Dan sekira pukul 19:10 ketika toko tutup, sedangkan tersangka melanjutkan ataupun merapikan stok barang yang ada di dalam toko. Sampai pada pukul 20:50 setelah selesai merapikan barang, tersangka mendekati korban dengan maksud untuk meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, dengan kata-kata ataupun percakapan sebagai berikut. "Kok maaf, saya mau bicara sebentar." Jadi dari kata-kata tersangka kemudian dijawab oleh korban, "Iya, kenapa?" Dan tersangka berkata, "Saya mau minta tolong kok, kalau boleh saya mau kasbon, boleh enggak kok, sekitar 3-5 juta untuk beli perlengkapan anak dan biaya lain." Kemudian korban menjawab, "Enggak bisa, kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, nggak kayak karyawan lain. Orang kalau mau minta tolong tuh kerjanya dulu yang benar, dengan nada yang tinggi," disampaikan dengan nada yang tinggi. Kemudian tersangka mengatakan, "Saya nggak kerja bener, gimana kok? Saya libur kadang disuruh masuk. Kalau pulang aja paling malam, beda sama yang lain. Maksudnya ngomong gitu ke saya apa?" Kemudian korban menjawab, "Udah, nggak ada." Mendengar ucapan dari korban tersebut, tersangka merasa ataupun tersulut emosi ataupun merasa sakit hati. Kemudian tersangka mendorong korban, namun
korban membalas dengan memukul pipi daripada tersangka. Kemudian keduanya beradu pukulan serta tendangan hingga membuat korban terjatuh. Karena masih merasa emosi, tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di dalam toko dan melemparnya ke arah kepala korban. Lalu korban kembali berdiri sambil memegang kepalanya dan berjalan mundur hingga dekat ke kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil dus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kepala korban hingga membuat korban terjatuh di dalam kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kaki, ke arah dada, dan ke arah korban hingga membentur kloset kamar mandi yang mengakibatkan kloset tersebut sampai menjadi pecah. Karena tersangka sedang membutuhkan biaya untuk membayar hutang dan kebutuhan, tersangka mengambil uang yang berada di dalam toko kurang lebih sebesar Rp84.654.000 di dalam salah satu kamar toko dan laci meja tempat jualan. Kemudian tersangka juga mengambil dua buah unit handphone merek Redmi yang berada di tempat jualan yang biasa digunakan untuk operasional. Dan tersangka juga mengambil satu unit motor Vario warna silver yang berada di depan toko. Selanjutnya tersangka membawa barang-barang tersebut melarikan diri ke arah Jati Makmur, Pondok Gede. Di tengah perjalanan, tersangka berinisiatif untuk meninggalkan dua buah handphone Redmi warna hitam dan satu unit motor Vario di gang samping Jati Makmur karena takut untuk dilacak. Sedangkan uang milik korban kurang lebih sebesar Rp84.654.000 tetap dibawa oleh tersangka. Ini adalah kronologis kejadian daripada kejadian pembunuhan yang terjadi. Selanjutnya kami sampaikan kronologis pengungkapan kasus. Setelah menerima adanya laporan polisi pada tanggal 1 Juni 2005, tim operasional dari Subditresmob Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan secara intensif guna mengumpulkan informasi dan keterangan, kemudian melakukan analisis secara mendalam, akhirnya bisa melakukan atau melakukan profiling terhadap pelaku. Dari hasil identifikasi terhadap pelaku, tim berhasil mengetahui keberadaan daripada pelaku dan alhamdulillah pelaku berhasil diamankan dengan identitas atas nama AS pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, ulangi waktu Indonesia bagian Barat, diamankan di sebuah hotel, yaitu Hotel Ramada by Wendam
Serpong di Jalan Raya Serpong nomor 89 Cilenggang, Kota Tangerang Selatan. Pada saat diamankan lengkap dengan barang buktinya, barang bukti sudah ada di depan. Selanjutnya barang bukti serta tersangka kita bawa ke Polda Metro Jaya. Kami sampaikan bahwa identitas daripada pelaku ini dengan inisial AS, kelahiran Jakarta, 4 Agustus 2023, merupakan karyawan daripada korban. Ini beralamat di Jalan Angkatan Laut di Timur, Bekasi. Dari sebagian proses penyidikan yang kita lakukan, tim berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti antara lain 1 buah handphone Redmi, kemudian 1 buah handphone Samsung A6, uang tunai sebesar 68.494.000, kemudian 1 buah atau 1 unit motor Honda Vario. Kemudian terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan atau 20 tahun penjara, dan pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian keterangan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik, terima kasih Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami persilakan pada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, dan sebelah kiri dulu ya. Ya, tolong. Ya. Silakan Mas. Izin saya dari korban. Untuk pelaku sendiri ini sudah berapa lama bekerja dengan korban, dan juga ini pelaku saat ditangkap itu sedang mau kabur ke mana ya Pak? Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari rekan wartawan tadi, pelaku itu sudah bekerja di toko korban mulai dari 2021, tapi keluar masuk. Kemudian pelaku ditangkap pada saat ingin terbang rencananya akan terbang ke Batam untuk menemui rekan dari istri pelaku sendiri. Jadi tujuan pelariannya adalah ke tempat teman dari istri pelaku. Mas, silakan Mas. Fadil dari Kompak. Izin tadi kan disebutkan pelaku itu mau kabur ke Batam ya Pak, dan pelaku juga sempat singgah di salah satu hotel di kawasan Serpong kalau tidak salah. Nah yang jadi pertanyaan, itu dia nginep di Serpong kemudian mau terbang ke Batam, apakah menggunakan uang yang dia memang sudah miliki atau menggunakan uang yang hasil rampokan dari toko bosnya tersebut gitu Pak? Terus kemudian dia kan kabur juga mengajak anak serta istrinya. Itu ketika dia kabur, apakah dia sudah memberitahu pada keluarganya tentang tindakannya atau dia pakai alibi lain untuk mengajak istrinya itu pergi ke Batam? Itu Pak, terima kasih. Baik, untuk uang yang digunakan pelaku selama menginap dan rencana akan
berangkat ke Batam itu menggunakan uang daripada hasil yang dibawa dari toko. Kemudian apakah keluarganya tahu itu merupakan hasil merampok? Bahwa dari keterangan tersangka menyatakan kepada keluarganya itu dari bobol toko, jadi bukan merampok, tapi membobol toko. Tapi dia tidak bilang soal tindakannya apa habis Dia tidak menyampaikan kepada keluarganya. Jadi kayak sekedar ngajak jalan-jalan pergi gitu aja. Artinya dia menyampaikan duit itu dapat dari membobol toko, nyuri dari toko lah kira. Oke Mas, boleh silakan. Sebagai nomor dari ketua, ini kan terkait dengan yang diambil itu kan uangnya 44 juta ya Pak. Sedangkan barang bukti yang ditemukan itu kan 68, itu ada sekitar 20 jutaan. Itu apakah semuanya dipakai untuk akomodasi pertimbangan itu, atau mungkin sempat buat bayar hutang-hutang yang belum terselesaikan itu Pak? Itu pertama. Terus yang kedua terkait dengan korban, berarti bisa disimpulkan meninggalnya itu pada karena sempat dengan kloset atau bagaimana Pak? Baik, ada selisih uang sekitar 20 juta ya, antara yang diambil dari toko dengan barang bukti yang tersisa atau kita sita. Bahwa uang 20 juta yang digunakan pelaku itu ada sempat dibelikan handphone, juga kita sita juga, ada 2 unit. Kemudian ada juga uang yang sudah diberikan kepada keluarganya untuk biaya sekolah adiknya. Itu terkait dengan selisih ya. Kemudian yang kedua tadi ya, untuk penyebab daripada meninggalnya korban, kami masih menunggu hasil daripada visum ataupun otopsi dari rumah sakit Polri nanti. Tapi secara garis besar bahwa ada luka yang cukup berat, ada di kepalanya. Ada lagi Mas? Iya, silakan Pak. Pak, izin OYUK dari Tempo itu yang menemukan Pak OYUK dari Tempo itu yang menemukan korban pertama kali siapa ya Pak? Usai kejadian. Baik, yang menemukan pertama kali itu adalah keluarga korban sendiri. Karena waktu itu begitu kok kenapa ini tidak pulang-pulang, akhirnya disusul di situ, ternyata ditemukan ada jajaran. Pak, ini kan pelaku dikenakan pasal 339 dan atau 365 KUHP. Itu kenapa nggak dikenakan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Pak? Baik, kalau untuk kita lihat dari sisi niatnya, ini kan niatnya karena emosi dan ini menghabisi. Jadi kita lihat ketika kita melakukan pemeriksaan dan kita di situ kita temukan unsur niatnya ada betul-betul untuk menghabisi, jadi betul kita maka kita jerat dengan pasal pembunuhan. Lain halnya ketika kita melakukan pendalaman, kita tidak menemukan niat daripada si pelaku untuk menghabisi. Ya, Mas. Izin saya Rama dari Warta Kota Pak, mau nanya total utang pelaku ini jumlahnya berapa ya Pak? Sama utang ini maksudnya utang apa gitu? Kalau boleh. Baik, terkait utang nanti mungkin masih akan kita dalami lagi karena itu kan mungkin di luar daripada polsek, tapi nanti akan kita dalami lebih lanjut dari Mas dari utang pelaku dan dekat. Cukup? Cukup ya? Barang bukti ya? Hadirnya ya? Sorry. Hadir ya, sip.